menuju Indonesia Emas secara resmi saya nyatakan dibuka. Ibu Riko, Mbak Rike dia Pitaloka, kita beri aplaus dulu kepada beliaunya. Pansus karena bukan komisi saya, tapi saya mendapatkan tugas dari Ibu Megawati untuk masuk di dalam Pansus Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Ini adalah undang-undang yang luar biasa sekali. Saya cerita sedikit Bapak, bahwa sebetulnya gagasan evidence-based policy atau kebijakan berbasis pada riset ilmu pengetahuan dan teknologi itu sudah ada sejak masa Indonesia ini didirikan sebetulnya di awal kemerdekaan kita. Saya harus menyambungkannya dengan Pancasila tentu saja. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kita pernah ada di dalam era negara federal atau disebut dengan Republik Indonesia Serikat. Tapi sebelum itu mundur lagi sedikit pada panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, Badan Persiapan BPPK ya Pak Ardiono ya. Waktu itu para pendiri bangsa kita, Bapak Ibu sekalian, mengatakan bahwa konstitusi kita itu terpendek Pak Rektor, karena kita keburu ada agresi Belanda dan seterusnya yang kembali mengintervensi Indonesia. Tapi konstitusi itu menjadi syarat penting bagi merdekanya suatu negara. Maka kalau saya tidak salah, pendiri bangsa yang bernama Supomo mengatakan, sudahlah, nanti konstitusi kita itu memang ini makro saja, artinya dia juga dinamis, hanya pembukaannya yang tidak boleh diubah memang. Dan itu menjadi kesepakatan juga setelah pasca reformasi. Nah, nanti akan dibuat turunannya adalah garis-garis besar daripada haluan negara. Itu GBHN, entah namanya apa, tapi kira-kira itu turunan dari konstitusi. Nah, intinya Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian merdeka dan selanjutnya kita mau menjadi kembali negara kesatuan Republik Indonesia setelah RIS, itu tidak mudah. Negara kesatuan Republik Indonesia bagaimana cara menyatukannya? Setelah deklarasi Juanda, ini perjalanan cukup panjang, tentu saja diawali dengan konferensi ASEAN Afrika 55, lalu kemudian konferensi Juanda sekitar tahun 57 dan seterusnya, dan kemudian diputuskan 5 Juli 59 kembali pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bukan hanya kembali pada konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, tetapi juga kembali pada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang cara menyatukannya ini persis seperti yang disampaikan oleh Rektor tadi. Rupanya beliau dibisiki para pendiri bangsa ini. Jadi bagaimana cara menyatukan NKRI? Yaitu dalam satu kebijakan pembangunan yang terintegrasi, yang menyatukan antar pulau dengan pulau, antar provinsi, antar kabupaten, antar desa, antar kelurahan dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Cara satu-satunya adalah dengan kebijakan pembangunan yang bersifat semesta, akhirnya artinya menyeluruh di segala bidang kehidupan, semesta dan berencana, artinya terencana, bukan berdasarkan keinginan personal yang memiliki otoritas, tetapi berdasarkan suatu perencanaan yang baik dan benar, yang bisa dipertanggungjawabkan bukan hanya secara ideologis, tetapi juga secara ilmiah dan secara etis. Itulah yang disebut dengan evidence-based policy, kebijakan berbasis riset ilmu pengetahuan dan teknologi nasional. Dirumuskanlah satu rencana pembangunan blueprint tahun 60 Indonesia menjadi negara industri. Visi misinya apa? Visi misinya Bapak Ibu, ini penting, visi misinya
Ada di mana? Visi misinya ada di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ini yang tidak boleh diubah, sudah konsensus nasional. Kebetulan saya di Badan Pengkajian MPR dan Ketua Badan Pengkajian MPR dengan bangga saya sampaikan adalah alumni dari Universitas Brawijaya Malang yang bernama Bapak Jarod Brawijaya. Jadi mari kita kembalikan visi Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah yang berada di amanat alinea kedua, yaitu Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Misinya ada di alinea keempat, yaitu mewujudkan pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut terlibat. Bapak hafal ya? Bapak hafal ya? Bapak dapat buku dari saya, Bapak hafal. Ya, pelajaran SD, tapi lupa semuanya. Sehingga kemudian visi dan misi itu dalam setiap momen elektoral, setiap pasang calon presiden, setiap pasang calon kepala daerah, visi dan misinya tidak sama, berbeda-beda. Di mana NKRI ini? Padahal dari visi misi ini, Bapak Ibu yang kami hormati, kami sangat tahu dari situlah disusun rencana pembangunan nasional maupun rencana pembangunan daerah. Kami sedang berjuang keras agar kembali lagi visi dan misi dalam nanti mau 2024, silahkan calon siapa saja. Setiap orang berhak mencalonkan dan dicalonkan. Tetapi yang tidak boleh kita ganti, mari kita lakukan konsensus nasional yang didukung oleh seluruh aktivitas akademika, seluruh perguruan tinggi di tanah air. Kita suarakan lewat para pengajar, lewat mahasiswa, saatnya kita letakkan kembali fondasi visi misi. Kita tidak bicara orang per orang, ini bukan soal calonnya, tapi visi misi Negara Kesatuan Republik Indonesia mudah-mudahan disetujui adalah kembali pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dari visi misi itu, maka Bapak Ibu sekalian, kita membangun Indonesia melalui apa? Kebijakan pembangunan. Kebijakan pembangunan, kemudian Bapak Ibu wajib di pasal 5A. Di sini peran ilmu pengetahuan teknologi untuk pertama kali pasca reformasi, bukan pasca reformasi bahkan, pasca berakhirnya pemerintahan Soekarno, berlanjut setelah reformasi, untuk pertama kalinya, karena Indonesia adalah negara hukum, ini penting sekali, kalimat ini penting sekali untuk mengembalikan posisi hukum yang berpihak pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak dipisahkan dari kebijakan pembangunan. Kebijakan pembangunan yang tidak meninggalkan, tidak mengunggungi perguruan tinggi dalam negeri. Pasal ini luar biasa kami berjuangnya. Tapi alhamdulillah, terima kasih saya secara pribadi kepada seluruh pimpinan dan anggota pansus RUU Sinas Iptek. Pasal 5A ilmu pengetahuan dan teknologi berperan menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada haluan ideologi Pancasila. Seperti apa? Setidaknya visi misi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Pancasilanya yang ada di mana? Yang ada di misi pembukaan Undang-Undang Dasar. Dalam konstitusi, dalam pembukaan. Tidak boleh diganti. Itu kesepakatan kita bersama. Apakah setuju di ruangan ini? Harus setuju karena sudah keputusan hukum, Pak. Gak setuju silakan gugat ke MK. Jadi itulah pertarungan politik bertahap. Mimpi Pak Rektor sama dengan mimpi kami semua. Mimpi itu jangan tinggal mimpi. Kemarin saya sebetulnya baca ada di truk tulisan gitu ya. Sukses itu berawal dari mimpi. Oleh karena itu, mari kita tidur katanya. Supaya bisa mimpi, bukan itu. Mari kita perjuangkan, tepuk tangan untuk Universitas
kerjasama adik kelas saya di doktoral FISIP Universitas Indonesia, Pak Ferdi. Mana lalunya mana itu ini dari UB, dan saya sangat bangga sekali. Ini pertama kalinya ada MOU tentang Pancasila. Ini bukan soal tentang apakah Pancasila itu soal toleransi atau tidak toleransi. MOU yang barusan terjadi, ini peristiwa sejarah bahwa kita sedang menggeser persoalan Pancasila adalah persoalan Indonesia yang merdeka, bersatu, adil dan makmur. Dan untuk adil dan makmur harus ada riset dan inovasi nasional yang kuat yang dimulai dari kampus sebagai think tank negara. Ini adalah momen bersejarah, Bapak Ibu, paling tidak mudah-mudahan setelah ini bukan pertemuan yang terakhir, ini adalah awal pertemuan Pak Rektor. Nanti dalam sesi diskusi saya tidak bisa ikut karena saya harus kembali, besok sudah ada meeting lagi, kami sedang keliling. Mbak Iren setelah ini juga akan membantu bersama Pak Karjono bahwa peristiwa bersejarah dari Universitas Brawijaya ini akan kita sharing, kita lakukan bersama universitas-universitas lain, dan pelopornya hari ini adalah Universitas Brawijaya. Mohon dibantu Kemenristek Dikti terutama untuk beasiswa bagi para dosen di Universitas Brawijaya untuk ditambah kuotanya. Dan juga untuk mahasiswanya, dan juga anggaran risetnya, juga dari BRIN. Dan tadi jangan lupa Pak, ayo kita berjuang. Tanah sudah ada, membangun teknopark, dan itu juga ada di sini. Itu akan diberikan dukungan juga oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional, saya kira. Itulah implementasi Pancasila. Mari kita geser diskursus bahwa Pancasila itu soal dikotomi antara nasionalis dan tidak nasionalis, antara yang toleran dengan tidak toleran. Mari kita selesaikan. Tidak untuk diperdebatkan, tapi saatnya Pancasila diimplementasikan melalui pendidikan di kampus-kampus untuk melahirkan Indonesia adil dan makmur. Adil dan makmur.